Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mumpung ngantuk. Kan gitu. Ulang sekali lagi biar semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amna 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Alladzi an'amna 'alaina bi ni'matil istiqamah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Subhanallahu alaihi. Yang kami hormati Ketua Takmir ataupun wakil dan segenap pengurus Masjid Al-Isnain Mubarakah. Yang kami hormati sesepuh, ini sepuh, para kiai, jamaah Masjid Al-Isnain Mubarakah, dan semuanya saja bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang rawuh untuk sholat subuh dan pengajian pada kesempatan pagi ini. Semoga semuanya dalam limpahan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pagi hari ini sudah membuka hati kita untuk secara mudah dan ringan kaki kita melangkah menuju ke masjid yang berkah ini untuk bersama-sama sholat fardu, sholat subuh secara berjamaah, dilanjutkan dengan thalabul ilmi, pengajian, insyaallah. Karena nikmat yang semacam ini Bapak Ibu rahimahullah ternyata tidak Allah berikan kepada semua kaum muslimin. Ya. Coba mari kita lihat satu RW di sekitar Masjid Al-Isnain Al-Mubarakah ini, kira-kira warga penduduknya yang muslim jumlahnya 500 enten apa? Lampung berarti. Yang muslim lebih dari 500 orang. Ada berapa masjid Bu di RW ini? Kata 5. Kalau dilihat antara jumlah yang sholat subuh berjamaah dengan yang tidak berjamaah, kata Budi, Yang ada yang tidak. banyak yang tidak. Ini satu bukti bahwa Allah memberikan kemudahan kepada Bapak Ibu untuk mendapatkan kemuliaan yang lebih. Ya. Antara mereka yang sholat subuh sendiri di rumah dengan sholat subuh berjamaah di masjid, kemuliaannya jauh lebih besar mereka yang sholat subuh berjamaah di masjid. Utamanya bagi bapak-bapak, mas bapak-bapak. Ibu bagaimana suami? Ya, kalau berjamaah di masjid, insya Allah juga mendapatkan pahala dan kemuliaan yang jauh lebih besar. Sudah begitu, masih ditambah lagi dengan bareng-bareng tadi tadarus Al-Quran, surat Tin dan juga surat Al-Alaq. Pahalanya kalau jangan mau hitung, satu huruf dari
dibaca tadi ya, itu mendapatkan 10 kebaikan. Padahal surat At-Tin dan surat Al-Alaq tadi hurufnya berapa, jumlahnya banyak banget, tinggal dikalikan 10. Minimal itu yang kalian dapatkan. Dan Allah bisa melipat gandakan jauh lebih besar daripada itu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Makin panjenengan ikhlas, makin berkualitas bacaan panjenengan, itu kebaikannya akan berlipat-lipat jauh dari hitungan, dikalikan 10 kali jumlah huruf. Sudah begitu nanti ditambah lagi ada acara sarapan berjamaah. Sudah sehat rohaninya, sehat pula jasmaninya. Ya. Karena ini tanggalnya masih muda, sehat juga kantongnya. Ini terbukti, saya diberikan kertas sama mulut tadi ya. Saya suruh gimana? Jumlah infak kaleng sedekah subuh hari ini tanggal 5 bulan Februari 2023 sudah dihitung tadi, jumlahnya 1.980.000. Alhamdulillah. Ini bukti bahwa ternyata kantongnya Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Isnain Mubarakah ini juga sehat semua. Tidak hanya kantongnya, hatinya juga sehat. Banyak bu kantongnya sehat, rekeningnya sehat, tapi hatinya sakit. Untuk mengeluarkan selembar 5.000 rupiah saja untuk infak, abote bu melebihi kartu sini. Abot banget. Karena apa? Hatinya yang sakit. Moneternya sehat, keuangannya sehat, tapi hatinya sakit sehingga berat untuk berinfak. Nah, jamaah Masjid Al-Isnain Mubarakah ini terbukti ya, infak subuhnya banyak banget, dan semoga semuanya yang berinfak mendapatkan gantinya yang jauh lebih besar, jauh lebih barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang belum, semoga nanti subuh berikutnya tergerak untuk infak subuh. Bapak Ibu rahimakumullah, saya awali perkenalannya singkat saja. Nama Sugeng asli dari Cilacap, Solo. Tahun 95 masuk Solo, kuliah di UNS, terus betah. Karena betah saya memutuskan tinggal di Solo, tidak pulang, Cilacap tenang. Kemudian tahun 2014 kemarin diminta untuk menjadi wakil panjenengan di DPRD Kota Surakarta. 2019 diminta lagi ya, menjadi wakil panjenengan di DPRD Kota Surakarta sebagai wakil ketua DPRD. Perkenalan singkatnya itu mau tinggal sementara wonten Karangasem di rumah dinas pimpinan DPRD. Kalau rumah di Bulan kampus Wales. Sekarang ya, anak 3, yang satu kelas 3 SMA, yang pondokkan di pondok pesantren belajar Quran Sragen. Alhamdulillah kelas 2 kemarin sudah berhasil menghafalkan 30 juz Al-Quran. Kemarin ini yang berat menjaganya biar tetap 30 juz itu enggak hilang. Yang nomor 2 kelas 3 SMP di SMP Insan Mulia belajar sana. Kemarin hari Sabtu juga wisuda takdir Quran, tapi baru yang wisuda juz 1, 2 dan 3. Jadi kalau juz 30, juz 29 sudah hafal SD, yaitu SMP, dia nambah 3 juz lagi, juz 1, 2 dan 3. Berapa lagi? Nomor 3 cowok kelas 5 SD Utap Ibnu Abbas di Manahan. Sekarang sedang masuk juz 26 hafalannya. Juz 30 sudah, 29 sampun, 28, 27 sudah, ini juz 20. Jadi hampir 5 juz. Mohon doa untuk sekalian, semoga bisa menjadi generasi yang soleh dan solehah, ini menjaga
dai dan daiyah yang bermanfaat bagi umat masyarakat umat. Amin. Perkenalan sudah, lanjut ke materi. Bapak Ibu rahimakumullah, saya tadi membaca satu ayat di dalam Al-Quran yang saya kira Bapak Ibu sudah akrab banget dengan ayatnya. Bunyinya bagaimana? Ya ayyuhalladzina amanu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara menyeluruh, secara kafah. Wa la tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah bujuk, rayu, tipu daya setan. Innahu lakum aduwwun mubin, karena sesungguhnya dia, setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Ini perkataan Allah di dalam Al-Quran, ya, mendefinisikan setan atau menempatkan setan, Bapak Ibu rahimakumullah, itu sebagai musuh yang nyata bagi kita. Ibu-ibu pernah punya musuh nomor? Pernah? Musuhnya setan? Suaminya? Saya percaya mungkin sering gelut ya, tetapi ilmunya beda. Musuh itu yang benar-benar menjadi kewaspadaan kita, ya. Karena setiap saat pasti berusaha untuk menjatuhkan, menjegal, ya, membunuh bahkan, ya. Sehingga kita pada posisi yang terpuruk, pada posisi yang selalu dikalahkan. Nah, itu selalu keinginan musuh gitu. Dan musuh kita yang nyata adalah setan. Itu kata Allah di dalam Al-Quran. Jadi ayat ini yang pertama memberikan instruksi, perintah kepada kita untuk masuk Islamnya itu secara kafah, secara menyeluruh kita itu. Tentu bukan pilih-pilih. Karena ada di jamaah masjid sana jauh dari sini udah itu, masuk Islamnya itu menganggap dia berislam itu untuk urusan-urusan yang mudah-mudah saja. Jadi yang sulit-sulit itu nggak mau. Contohnya apa Pak? Contohnya, seorang laki-laki itu boleh menikah lebih dari satu. Itu ajaran Islam nopo ajaran agama non-Islam? Islam. Tetapi jamaah masjid di sana menjauh di sana tidak mau menerima ayat ini, tidak mau menerima ajaran ini. Yang lain boleh, yang itu tidak usah Pak Saudara. Suami saya cukup istri saya saja. Mriki ngoten apa mboten? Nggih. Mboten. Katanya Bapak katanya mboten. Ibu-ibu mriki ngoten apa mboten? Oh, jelas. Jen. Harus. Tapi intinya menerima Islam itu dihukum semuanya. Jangan kemudian khusus ayat itu Pak Sugeng, suami orang saja, suami saya jangan. Ada itu bukan jamaah masjid Al-Isnin Barokah. Ya, di sini insya Allah menerima Bapak masyarakat, ibu-ibu jamaah menerima ayat ini dengan seutuhnya. Oke, jadi menerima dan masuk ke dalam Islam secara menyeluruh, secara kafah itu semuanya tanpa terkecuali. Apa yang ada di dalam Al-Quran, ya, yang tadi panjenengan baca itu, semua ayatnya, semua surat di dalamnya itu diterima secara utuh dan dijalankan juga secara menyeluruh. Itu berarti masuk Islam secara kafah. Dan ini yang akan mengantarkan kita Bapak Ibu rahimakumullah untuk bisa beribadah 24 jam sehari, beribadah 7 hari dalam seminggu, sepekan, 4 pekan dalam sebulan,
30 hari dalam sebulan dan 12 bulan dalam setahun seterusnya. Apa saja bisa. Karena ini sebenarnya perintah Allah. Perintah Allah kepada kita itu wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada. Nah, ada hubungannya Bapak Ibu antara udkhulu fi silmi kafah, masuk Islam secara kafah, secara menyeluruh, dengan perintah Allah untuk kita bisa beribadah kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala 24 jam sehari. Caranya pripun? 24 jam sehari kok bisa beribadah terus? Contohnya begini, ibu-ibu misalnya ya, kalau kita lihat jadwal panjenengan bangun pagi hari jam pinten Bu? Sebelum subuh jam 4 lebih 15 kita ya. Berarti jam 4 panjenengan sampai lungo ya? Sudah bangun. Pada saat panjenengan bangun subuh lalu berdoa. Berdoa apa betul nih Bang? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Itu syukur kita kepada Allah bahwa Allah sudah menghidupkan kita kembali setelah kematian kita, kematian yang sementara, ya tidur itu. Ya. Maka ibu-ibu, tidur panjenengan yang dimulai jam pinten Bang? 11 atau jam 11 kan ya. Tidurnya itu bermakna ibadah kepada Allah. Ya. Karena jangan awali dengan doa Bismillahirrahmanirrahim, Bismika Allahumma ahya, Bismika amut. Lalu panjenengan bangun tidur jam 4 pagi, ya. Lalu panjenengan berdoa, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Maka tidur panjenengan berapa jam itu? 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 8 jam itu, 8 jam beserta detikannya itu panjenengan akan dimaknai oleh Allah SWT sebagai aktivitas ibadah kepada Allah. Kenapa? Panjenengan niatkan berdoa, maka menjadi ibadah. Ya, 8 jam ibadah. Lalu setelah bangun tidur, panjenengan wudu. Ya. Lalu masih sempat tahajud nggak kalau jam 4? Witir ya, itu sholat witir. Ya. Itu juga dinilai ibadah kepada Allah. Lalu setelah itu panjenengan ke masjid, sholat subuh, pengajian, baca Al-Quran, nanti pengajian, nanti sampai sarapan bersama. Itu semuanya insya Allah juga bermakna ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lanjut, bibar acara berikut tidak penting. Bersih-bersih rumah. Arisan. Masak. Panjenengan masak Bu, jenengan niatkan untuk menghidangkan kepada keluarga, hidangan yang membuat keluarga ini sehat, membuat keluarga ini tidak kelaparan. Bismillah Bu, sambil ngajeng lombok sambil dihidang. Ngerancang berambang sambil ya, meniatkan bahwa masak panjenengan itu mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka insya Allah untuk masak panjenengan itu juga aktivitas ibadah. Ya. Lanjut dan masuk dari lagi pun itu begitu. Misalnya jenengan acara jagong, jagong itu ibadah. Jangan niatkan bahwa jagong itu dalam rangka memenuhi undangan, mendoakan pengantin misalnya, itu semuanya ibadah. Jadi jagong panjenengan itu ada makna ibadah di dalam. Ya sampai zuhur, sholat zuhur ibadah lagi. Habis zuhur misalnya jenengan sare berdoa seperti tadi, sarenya ibadah. Sholat asar ibadah. Ibadah asar, nomor kegiatan itu. Pengajian tadi. Ada pengajian lagi, ibadah, sampai maghrib ibadah. Ketemu yang ibadah terus. Sholat isya, habis isya masih diputuni maca Quran. Nah itu juga ibadah lagi. Berarti 24 jam dalam sehari panjenengan bisa bermakna
ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau berjalan tiap hari, maka tugas panjenengan yang diberikan Allah itu wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun itu sudah berhasil panjenengan tunaikan ya. Dan itu artinya panjenengan secara kafah setiap hari itu sudah menerapkan Islam insyaallah secara utuh. Karena semua aktivitas panjenengan itu panjenengan lantarin niati untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, setan itu bertugas untuk membuat panjenengan yang berusaha menjadi ahli ibadah itu gagal sebagai ahli ibadah. Ini yang saya sampaikan. Ada 4 strategi setan untuk menjadikan panjenengan yang berusaha menjadi ahli ibadah itu gagal sebagai ahli ibadah. Kita harus sangat waspada karena setan musuh kita, kata Allah begitu. Apa atau bagaimana 4 strategi setan itu? Ini harus waspada. Kita semuanya harus waspada. Yang pertama, cara agar setan berhasil membuat mereka yang ahli ibadah menjadi gagal menjadi ahli ibadah. Cara yang pertama adalah setan masuk ke dalam peredaran darah kita, dan kemudian memanfaatkan di dalam peredaran darah kita itu ya, agar kita merasa malas untuk ibadah, merasa malas untuk ibadah. Itu cara yang pertama yang dilakukan oleh setan kepada kaum muslimin dimanapun di seluruh dunia ini. Main subuhan, main bangun, rasone malas. Jadi kalau panjenengan mau bangun pagi terasa malas, itu berarti panjenengan sedang dilancarkan serangan oleh setan berupa serangan malas. Apa ada yang berhasil dalam setan melancarkan serangan berupa malas itu, rasa malas itu? Banyak. Buktinya yang datang ke sini lebih sedikit. Berarti setan berhasil, tapi tidak berhasil mewujudkannya. Karena menyerang berarti waspada terhadap bujuk rayu dan serangan setan. Jadi rasanya gur malas, arep tangi malas, main subuhan malas, main infak malas juga, main sarapan jalan malas. Jadi yang perlu kita waspadai adalah pada saat kita merasa malas ketika hendak menjalankan kebaikan, apapun kebaikan itu berarti panjenengan sedang diidik-idik sama setan untuk prestasi itu. Lanjutkan tidur saja, pancal mulai. Nah itu berarti kita sedang dalam target. Sering merasakan itu, Bapak ini malas banget. Segala sesuatu yang membuat kita itu menjadi baik, ya, menjadi diberkahi, itu insya Allah aktivitas itu bisa bermakna ibadah ketika kita niatkan memang untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Menjadi sehat itu ibadah. Dan sarana untuk menuju sehat itu berarti insya Allah juga ibadah. Apa misalnya? Olahraga. Ibu punya aktivitas olahraga yang rutin atau tidak? Halo? Rutin nih? Betul. Padahal kalau kita olahraganya rutin kita akan menjadi sehat. Dan kalau kita sehat, sholatnya penak atau bukan penak? Nah, ini ibadah penak, sehat. Itu artinya berarti olahraga itu adalah ibadah.
rutinkan olahraga, jadikan olahraga menjadi gaya hidup kita seorang muslim, Rasulnya malas mau betul. Betul. Semangat ya? Semangat. Alhamdulillah. Kedatangan. Olahraga macam-macam. Ini namun gimana HP. Olahraga jalan pagi setelah subuhan, raketan 2 km itu olahraga, tapi rutin. Yang masih muda lari pagi, ya itu bagus. Rasulullah menganjurkan ada 3 olahraga. Dengan nanti bisa sampaikan kepada atau biasakan kepada anak-anak penjenengan. Pertama adalah berkuda. Berkuda itu ternyata Bapak Ibu yang pernah mencoba ya, itu capek benar. Ini kelihatannya enak naik gitu, tapi kudanya tidak jalan, kudanya lari. Nah itu seluruh sendi-sendi kita itu akan diobraskan. Nah itu bikin sehat, keluar kalorinya kebakar. Yang kedua renang. Renang itu bukan pengeringan. Mergo jalan air. Tapi saja nih kemarin. Karena kalori yang terbakar banyak. Ya, itu menyehatkan. Olahraga paling baik kata dokter, kata pakar kesehatan adalah berenang. Tapi sana ciblon, betul ya. Ciblon itu bukan sebagai sebuk tapi bukan membakar kalori. Renang niku je pakai gaya badan atau gaya bebas atau niku setengah jam buat mandek. Nah itu bagus. Kuat, sehat, bugar. Terus tangi subuh kita nggih semangat. Yang ibadah sketso. Yang ketiga memanah. Memanah itu ketoi bernarik ngeten iki melepas. Tapi ternyata kalau sudah 300 tarikan itu nggih kemering. Dan itu melatih fokus, melatih konsentrasi, ya, melatih kekuatan tangan,